Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang perubahan kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Tapi, karena perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa, beberapa pasalnya perlu disesuaikan supaya sistem pemerintahan jadi lebih demokratis dan efektif. Perubahan kedua, UUD 1945 dilakukan karena setelah perubahan pertama masih ada beberapa hal yang dinilai belum jelas, multitafsir, dan belum sepenuhnya mencerminkan sistem demokrasi yang kuat. Selain itu, kekuasaan MPR saat itu masih terlalu besar sehingga perlu dilakukan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara lembaga negara. 1. Pemerintah daerah masih terlalu terpusat. Sebelum amandemen, daerah memiliki kewenangan yang sangat terbatas. Diperlukan desentralisasi agar daerah dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 2. Kurangnya pengawasan terhadap presiden. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar termasuk dalam mengangkat pejabat dan menetapkan kebijakan tanpa kontrol yang memadai. Maka perlu dibuat mekanisme check and balance agar lembaga daerah. 3. Peran warga negara dalam bela negara belum kuat. Pasal tentang bela negara diperjelas agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam menjaga kedaulatan negara. 4. Banyak pelanggaran HAM belum tertangani dengan baik, maka perlu dimasukkan pasal-pasal yang menegaskan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia HAM. Beberapa hal penting yang diubah antara lain Pasal 18 pembagian daerah menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Pasal 19 sampai 22B DPR dipilih lewat pemilu dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pasal 27 sampai 28J hak dan kewajiban warga negara dijelaskan lebih rinci. Pasal 30, warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Perubahan kedua ini mencangkup 7 bab, termasuk tentang HAM dan lambang negara. Perubahan ketiga dilakukan karena sistem pemerintahan masih belum efisien dan pembagian kekuasaan belum jelas. Tujuannya supaya sistem ketatanegaraan Indonesia lebih stabil, transparan, dan menegaskan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Beberapa hasil perubahannya antara lain Pasal 1, kedaulatan berada di tangan rakyat. Pasal 3, MPR tidak lagi lembaga tertinggi di negara. Pasal 64, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pasal 7A sampai 7C mengatur pemberhentian presiden. Pasal 22E, pemilu dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 24 sampai 24C mengatur kekuasaan kehakiman dan membentuk Mahkamah Konstitusi serta Komisi Yudisial. Perubahan keempat bertujuan memperkuat demokrasi, memperluas jaminan HAM, dan memperjelas otonomi daerah. Hasil utamanya antara lain Pasal 2, MPR terdiri dari DPR dan DPRD. Pasal 6A, ada sistem 2 putaran dalam pemilihan presiden. Pasal 8, jika presiden dan wakil presiden berhenti, tugas sementara dijalankan oleh 3 menteri. Pasal 11, presiden perlu persetujuan DPR untuk menyatakan perang. Pasal 31 dan 3 sampai 34 mengatur pendidikan, ekonomi nasional, dan kesejahteraan sosial. Perubahan ini juga disempurnakan oleh manajemen sebelumnya agar sistem pemerintahan dapat lebih kuat dan berimbang. Kesimpulannya, dari perubahan kedua sampai keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945, Indonesia makin menegaskan diri sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan hak asasi manusia. Perubahan ini bikin sistem pemerintahan lebih transparan dan seimbang antar lembaga negara. Amandemen Undang-Undang tahun 1945 adalah langkah besar menuju pemerintahan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat.